nanya, tapi kalau gue tanya balik, lu kuat gak? Kan gitu. Iya kan? Orang stres. Orang stres. Silakan. Kan lo tanya, Yesus udah pernah belum jadi RT? Nah, silakan. Gue bilang belum pernah memang dia jadi RT. Dia langsung jadi Tuhan. Nah, tadi kau bilang manusia. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. tolol, goblok, itu memang itu powernya. Lo ngaku Tuhan juga gak ada power, gak ada gunanya. Yang penting itu kan kuasanya. Yesus Tuhan jadi RT aja gak pernah. Gimana cerita? Iya, jadi kan gue udah bilang. Jadi Yesus nggak pernah jadi RT. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia nggak perlu jadi RT. Terus kenapa lagi? Apalagi pertanyaan? Dulu, coba nyanyi dulu gak? Ada kuasa dalam darahnya gak? Biar pada kena semua nih. Gak, coba gak? Oke. Ya, langsung. Makanya gue udah bilang kalau gaya-gaya debat begini mah masih gua anggap kucing lah. Orang gua sihnya dia kucing gimana sih? Jadi RT aja kagak pernah, belagu lu. Wah enak nih gue nyiksa begini, gue paling demen nih gue nyiksa begini nih. Tadi dong suaranya ada, powernya ada, muncul kemana-mana. Garandong nongol. Penglihatanmu aneh-aneh, jadi matamu jadi gitu. Mulai. Nggak bisa. Jangan nyanyi Bang Lugan, nggak boleh lagi live, nggak boleh nyanyi. Mulai. Tolong buktikan aja dulu pernah jadi RT. Kalau nggak pernah, mau cerita selangit sampai 7 langit pun percuma, nggak ada bukti. Itu aja dulu. Syaratnya buktikan dia pernah jadi RT. Kalau dia pernah jadi RT, ada bukti, entah itu foto selfie dengan rakyatnya atau apa gitu, nah, baru kita percaya. Ini nggak pernah jadi RT, jadi raja di atas gelar raja singa. Itu di mute dia itu di mute, dia nyanyi lagi asik sendiri nyanyi itu. Ya, biar. Raja singa mungkin. Minimal ada SK-nya foto-foto lah ya kan, maksud ya, waktu kerja bakti keluarga gitu kan. Itu dia lagi nyanyi sambil merem itu, nggak tahu kalau di mute. Kasihan ya Oten. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini orang begini jangan bercandai aja, jangan manusia halu. Halusinasi. Makanya tangga RT aja dia nggak lolos, emosi di situ. Emosi melawan dirinya sendiri. Jualan produk. Jadi ceritanya ini Bang Luga jualan produk, tapi produknya dia tidak kuasai. Kita lebih paham produk. Kan gue udah bilang sama lo, tidak ada kuasa, mukjizat, kebangkitan yang mendukung. Ada kan cuma ngomong, tapi kuasa dan kebangkitan nggak ada. Muhammad nggak bisa bangkit, Allah juga nggak kelihatan, semua serba nggak ada. Suster ngesot bisa. Apa suster ngesot itu apa? Suster ngesot itu apa? Suster ngesot itu setan apa manusia? Nggak, gua tanya dulu. Suster ngesot itu setan apa manusia? Tadinya manusia, lalu suster ngesot itu apa? Tadinya manusia bangkit dari kematian. Mana orangnya yang udah bangkit dari kematian? Coba lo bawa ke gua. Ada nggak? Iya sama kalau saya tanya mana Yesus, mana coba lo bawa ke gua. Nah, mana Yesus, mana orangnya? Sama kan? Kan Yesus kan kejadian 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan kejadian sekarang lo bilang suster ngesot. Mana suster ngesot sekarang? Suster ngesotnya itu yang lu kan suster ngesot itu bangkit kapan? Baru-baru ini bangkit. Yang mana orangnya? Tunjukin nama gua. Tunjukin nama gua. Lagi tamasya. Sama seperti Yesus. Mana Yesus? Mana? Yang jadi masalah ini kapan dia jadi RT? Ya, lu kan bilang kalau Yesus kan sudah naik ke surga. Lu bilang suster ngesot baru kemarin aku
Makanya gue tanya mana suster ngesot. Ya. Lu jangan asal ngomong naik tahu. ke surga juga ada. Elia naik ke surga Mana, juga. mana? Dia tanpa Mana susternya mengalami naik ke surga? kematian. Tanpa Mana mengalami susternya kematian. pernah ke surga? Elia. Nabi lu aja nggak Henok. bisa bangkit. Kenapa jadi Henok? Apalagi Henok? Iya, Kenapa dia si Henok? naik ke surga dia. Naik ke langit. Yang naikin Henok ke surga itu Roh Kudus. Yang naikin sama. Henok ke surga Roh Kudus. Yesus juga kamu bilang tadi kan dibangkitkan dari kematian. Ya sama dengan suster ngesot. Tapi jadi RT-nya kapan? Ayo. Kapan jadi RT? RT-nya kapan? Enggak, yang gue tanya mujizat lo apa? Lo kok jadi saya yang ditanya? Kan Loh, menurutmu lo kan Yesus itu menceritakan, lo kan Yesus ingin kamu menyangkal ceritakan. penguasa. Begini, Kamu dengerin mengatakan ya. Yesus raja di atas segala raja. Lo Gimana mau jadi ingin raja? Mau membantah jadi penguasa. jadi RT aja kagak pernah. Iya, mau jadi RT terserah lah, mau jadi apa kek. Tetapi kuasa apa yang lu tunjukin untuk membantah dia kebangkitannya dia dari antara orang mati? Kuasa apa yang lu Kalau dia hanya tunjukin? bangkit dari kematian, kan ku bilang tadi banyak yang bangkit dari kematian. Suster ngesot, Susana, si manis jembatan Ancol, si botak nyisir. Nah, Oke, itu semua. ada nggak pernah Susana naik ke surga? Gue tanya sama lo, Susana Yang pernah naik ke surga nggak nggak? ada yang menuhankan Susana, Si jadi tak botak ada nyisir. hambanya yang Enggak, menceritakan. gue tanya, Susana naik ke surga nggak? Ya, tidak ada pengikutnya, nggak ada penyembahnya Enggak, Susana. gue tanya. Suster Namanya ngesot, Suketi, Aki. Nama Susananya Suketi. itu orang-orang yang lo bilang itu ada nggak orang mereka naik ke surga? Ada nggak? Suketi. Yang Nabi namanya. Nabi lu aja nggak mampu bangkit dari kematian, ngapain lu bawa-bawa Susana? Tapi dia pernah jadi raja, Bung. Tuhanmu nggak pernah jadi RT. Iya, Jauh mau kita. jadi raja kek. Sebentar dulu, yang gua tanya, bisa nggak nabimu bangkit dari kematian? Itu dulu jawabnya. Yang bangkit dari kematian itu kan zombie, Susana. Enggak, gua apalagi tanya. vampir. Enggak, gua Apalagi tanya suster dulu. ngesot, hantu Sebentar dulu. blau. Nah, Yang nah, gua saya tanya, nggak selevel nabimu, mereka. Nabi saya itu nabimu. selevel kematiannya para Sebentar, nabi. sebentar. Nabimu bisa bangkit dari kematian nggak? Nabiku tidak bangkit dari kematian karena belum saatnya. Mereka masih ada di alam barzah, sama seperti Nabi Musa, Nabi Itu Daud, yang ngomong Nabi siapa? Sulaiman. Lo apa Tuhan? Itu Ya, yang ngomong lo apa Tuhan? Namanya orang kalau sudah ajal masuk ke alam barzah, alam maut, alam kematian. Dalilnya mana? Kalau sudah ajal, Kullu dalil, nafsin dalil, weh, dha'iqatul itu maut. Setiap dalil. yang bernyawa pasti kematian. Mana Masuk ke alam ucapan barzah. Yesus kalau sudah ajal kembali ke alam barzah? Alasan karena kembali ke alam barzah, apa alasannya kembali? Ya, bukan itu yang jadi permasalahan. Apa Karena penyebabnya mati? Coba jawab. Apa penyebabnya? poin-poin yang Anda jual tentang Yesus itu terbantahkan. Bangkit dari Ini. kematian, suster ngesot. Ah, hantu belau. Sekarang Apalagi? gua tanya. Jin dan Sekarang kan jun. gua sekarang kan gua tanya sama Apalagi? lo. Itu tidak benar semuanya. Apa yang lo bilang itu bohong semuanya. Karena Iya, sama. Kalau tidak yang terbukti namanya dia suster pernah dulu ngesot jadi itu RT, cuma berarti film. bohong juga. Itu cuma film, ya. Yang lo ceritakan itu cuma film. Itu cuma di film Ya, terjadi. sama. Kalau Apa- memang apa itu bedanya terjadi di dengan nyata, raja di atas raja, tunjukkan tapi ada nggak orang yang ternyata bangkit dari kematian secara Katanya nyata? jadi Nggak ada RT kan? aja kagak. Gimana ceritanya? Raja di atas raja, jadi RT kagak pernah. Mana itu? Anda menjual sesuatu yang ketinggian, jadi RT nggak pernah, RW apalagi jadi kepala desa. Raja di atas raja itu namanya raja halu. Bang Luben ada aja. Udahlah bang. Iya, tetapi kan faktanya Yesus sudah naik ke surga. Lu di bumi sekarang, lu di bawah. Tolol, goblok. Iya tapi jadi RT aja kagak pernah. Kayak mana ceritanya? Lu kan di bumi lu ngomong. Iya makanya di Iya, bumi lu kan dibilang, ngomong tuh di surga. "Aku telah Lu jangan diberi ngomong di kuasa bawah. bumi. Aku Lu telah ngomongnya diberi di kuasa bumi. Yang lu ngomongin ada di atas. Iya tapi dia mengatakan Yang aku diberi kuasa di bumi. Ngomongin ada di atas. Tahu, Sementara tapi dia lu yang mengatakan ngomongin kepadaku telah diberi kuasa ada di di bumi. bawah bumi. Iya. Ada di Makassar ini manusia Tapi hina, manusia berdosa. faktanya di bumi Lu udah dia manusia tidak hina pernah berdosa jadi lagi RT. lo. Ngajarin orang. Jadi RT aja Mujizat kagak nggak pernah ada. dia. Kau
Kepada aku telah diberi Iya, kuasa di mujizat lu bumi. nggak Jadi ada, RT Nabi lu kagak nggak bisa pernah. bangkit, tolol. Tapi Nabi lu nggak bisa itu? bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Kepada aku telah Yesus diberi kuasa bangkit di dari bumi. kematian. Sebentar, Apa sebentar. kuasa apa? Jadi Sebentar, RT aja nggak kagak usah lu pernah. capek. Nggak usah lu capek ngomong ya. Nggak usah lu capek ngomong ya. Capek dia. Muhammad sudah mati dan dikubur. Sebentar dulu. Kita ngomong fakta aja. Kalau lu Iya. ngomong kan halusinasi lu semua ngomong. Faktanya Muhammad Iya. mati dikubur. Yesus mati dan bangkit naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Itu fakta. Itu bukan halusinasi. Kalau lu mau nonton kuntilanak, lu nonton di TV, lu nonton film. Lu bawa halusinasi lagi di sini. Tidak, Anda mau menjual narasi apapun tentang Yesus, faktanya dia nggak pernah jadi RT. Itu masalahnya. Mana ceritanya? Ya memang nggak perlu jadi RT. Ngapain pula dia jadi RT? Nah, Yesus terus kenapa tidak perlu bisa jadi RT. raja? Ngapain Raja dia di RT? mana dia? Raja di mana dia? Ya Kalau karena jadi- dia yang punya langit. Tolong. jadi RT aja. Karena nggak dia yang pernah punya langit, wajar dia jadi raja. Nggak boleh jadi. Kalau Punya jadi langit, punya RT langit. itu Ada punya cocoknya langit. manusia biasa. Kalau dia kan Tuhan, wajar dia jadi Tuhan karena dia yang pencipta. Kalau RT kan ciptaan. Masya Allah. Ngapain Yesus jadi RT? Orang dia pencipta kok. Si goblok ini tololnya kelewatan lu. Anda menjual mulutmu, manusia mulutmu. menjadi raja, tapi dia jadi RT aja kagak pernah. Gimana ceritanya? Itu halu namanya, Bang. Mana ada orang Tuhan jadi RT? Ngapain Tuhan jadi RT? Lah dia Lu kan aja jadi mengatakan- kambing. yang Kenapa nggak lo jadi kambing aja? aduh, parah. Gimana ceritanya mau jadi Tuhan? Jadi RT aja kagak pernah. Kan gue udah bilang Yesus itu sudah di sorga. Ngapain dia jadi RT di bumi? Kan dia katakan Ayo. kepada aku telah diberi kuasa di bumi. Mana buktinya jadi RT aja kagak pernah? Kan dia sudah bangkit dari kematian, Buma. Iya. Dia sudah bangkit dari kematian. Artinya dia udah bukan RT lagi, udah Tuhan. Paham kau? Bagaimana kuasa Ayo. di bumi mana ndak pernah jadi RT aja kagak, apalagi jadi Tuhan ada-ada aja. Kan gue udah bilang membangkitkan orang mati itu levelnya jauh lebih tinggi dari RT. Tolol, goblok. Iya, dia jadi Tuhan apa? tapi jadi RT aja kagak pernah. Ya kan gue udah bilang dia Gimana itu ceritanya? adalah pencipta. Dia Gimana itu mau jadi pencipta. pencipta? Kenapa jadi lu suruh jadi RT? Lah, Memang lo ini- cocoknya di neraka lo. Anda Gobloknya lo mengatakan dia kelewatan. jadi raja, bahkan jadi Tuhan, tapi jadi RT aja kagak pernah. Gimana ceritanya? Tidak perlu Itu kan dia halu. jadi RT tolol karena dia bisa membangkitkan orang mati. Nanti RT meninggal dia yang bangkitin. Si bego satunya anak ini. kalau hanya level itu saja, Nggak Petrus usah juga lo ngajarin membangkitkan. orang. Nabi Petrus juga membangkitkan orang mati. Bahkan Ya, Paulus Petrus pun membangkitkan- membangkitkan orang Oke. mati katanya. Ya, Petrus berarti membangkitkan sama orang mati. levelnya. Pakai- Sama levelnya Oke. berarti. Bentar, gue jawab. Gitu loh. Gue jangan lari. Gue siksa lo. Jangan lari lo. Ah. Udah mati lo sekarang. Nah, gimana? Paulus, Ya, Petrus Paulus. membangkitkan orang mati. Ya itu sama Pakai dengan kuasa siapa? Tuhanmu. Bangkitkan orang Diam mati dulu lo, juga, jawab pengen gua. berarti. Gue sikat lo. Ah, Petrus itu. dan Paulus bangkitin orang mati pakai kuasa siapa? Jawab. Kuasa Tuhan dong. tolong lagi. Aduh, sama seperti tolong. Yesus membangkitkan Salah juga. kau, Buma. Salah kau. Membangkitkan orang mati juga. Nah, Yesus membangkitkan orang mati sama. Dia diberi kuasa, Bapak, orang yang banyak yang berdiri di sini. Nah, lalu kemudian Lazarus, bangkitlah Lazarus. Makanya dikatakan kalau dia Anda jual sebagai Tuhan, sebagai raja atas segala raja, mana buktikan jadi RT aja kagak pernah. Dasar juling bindo. Bagaimana ceritanya dia menjual sapi terus dia mengatakan ini adalah singa, ini cakarnya bagus giginya padahal yang dijual sapi. Tersiksa lu gak tersiksa, gak bisa buktikan Tuhannya jadi RT. Aduh parah lu gak ini.
Apa ya otaknya Oten itu, astagfirullahaladzim. Pengabdian apa gimana? Ke band, kayaknya ke band. Iya. Barangkali dia emosi. Emosi dia. Aduh, gimana cara aku membodohi Bang Zuma ini ya? Gimana caranya ya? Gak bisa dia bodohi kita. Satu lagi nabi ini sekalian, jadi ada 2 nabi. Semalam ada yang lantik saya jadi rasul lah. Bang Zuma ini rasul gini, pasti rasul. Siapa itu? Siapa? Kristen. Oh. Sudah berapa kali ketemu Yesus katanya. Saya manusia halu. Dalam mimpi dan dunia nyata dia juga pernah ketemu Yesus. Aduh, parah. Bindo tongi barangkali bindo luka. Barangkali. Bukan bindo kapang. Japo. Ini agak sehat ini kepalanya nih, kebenaran. Selamat siang kebenaran. Selamat siang. Bagus ini. Ya, silakan. Saya izin dulu ya, ibadah sebentar ya, teman-teman. Lanjut dengan ada tinta introduksi. Saya ibadah dulu, Bang. Pergi kan? Asar. Enggak, sebentar aja, asar aja. Bentar. Silakan. Oke, siapapun di sini silakan, nggak masalah yang jawab ya. Saya mau bertanya kepada semua di sini yang Muslim. Ketika Anda mati hari ini, apakah Anda akan ke neraka atau ke surga? Itu aja pertanyaan saya. Aduh. Siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Kalau kita mati itu ada namanya alam kubur. Kalau Anda hari ini mati, apakah ya Anda akan ke surga? Itu ya. surga neraka itu nanti setelah semua dibangkitkan. Setelah kiamat kan. Jadi setelah Anda alam Jadi setelah dibangkitkan, apakah Anda akan ke surga atau ke neraka? Ada penghakiman. Kalau Islam itu pasti masuk surga. Tetapi karena dia harus mempertanggungjawabkan dulu kesalahan-kesalahannya, dosanya ya. Dicucilah dulu. Misalnya ada penjahat, ya pemerkosa, pembunuh. Itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dulu. Setelah itu baru karena dimasukkan ke surga. Kenapa? Ya, maksud saya begini, kalau Anda mati hari ini dan di hari penghakiman nanti ketika Anda dibangkitkan, Anda masuk ke surga atau ke neraka dulu? Itu yang saya tanyakan. Ya, kalau kami tidak ada dosa, misalnya ada perhitungan hisab kami banyak amalannya ya langsung masuk surga lah. Langsung masuk surga? Iya. Iya. Berarti langsung masuk surga. Penjahat, pembunuh. Berarti kalau Bunda Rahma ini sekarang, tapi dia Islam. Berarti kalau Bunda Rahma ini sekarang kalau mati hari ini dan bangkit di hari penghakiman, berarti langsung masuk surga ya, nggak ke neraka dulu. Iya, perhitungan dulu. Bunda Rahma, boleh sedikit Bunda Rahma? Ya silakan. Kenapa? Jangan dulu. Kenapa? Suaramu nggak jelas kebenaran. Ya, ini jelas kan? Kalau orang Islam mati langsung masuk surga gitu. Iya, masa perhitungan, masa penghakiman tuh kalau di Kristen penghakiman. Nah, setelah dihitung amal kebaikannya banyak ya masuk surga langsung. Tapi kalau dosanya bergelimang dosa, ya dibersihkan dulu, bertanggung jawab dulu atas dosa-dosanya, dibersihkan di neraka dulu kan, sampai selesai itu masuk surga, akan kekal abadi di surga. Ya, oke. Gitu. Kalau menurut Bang Pandi kayak mana? Bang Pandi, absen dia. Saya sedikit kepada kekristenan ya, kepada kebenaran. Yang jadi masalah ini Anda menuhankan Yesus loh. Sementara apa kata Yesus ya di Yohanes, dia berpesan kepada muridnya, pengikutnya. Pada hari kebangkitan kembali, ya, aku akan duduk di atas tahta bersama ke-12 pengikutnya, 12 murid itu kan, akan menghakimi ke-12 suku Israel. Kalian tidak masuk hitungan, bro. Itu masalahnya di kalian. Coba baca itu Yohanes. Kata Yesus ya, kita lihat dulu ya Yohanes berapa tuh. Kata Yesus kepada dia akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Takut salah data ya.
Ah, ini. Coba kau baca tuh. Coba kau buka Matius berapa? Matius 19. Coba baca Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali itu setelah kiamat kan, semua dibangkitkan. Ya, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta ke-12, akan juga duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel, Anda tidak ada di situ, entah Anda kemana, mungkin langsung ke neraka. Itu Yesus. Makanya Yesus berkata di Matius bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya loh, ada kata hanya. Kemudian di Kisah Para Rasul, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Jadi Anda ini nggak jelas nasibnya kemana. Gimana itu kalian itu? Nah, jangan Anda itu. Dan ini yang paling parah itu di Wahyu ya. Wahyu 21. Wahyu 21. Coba buka tuh Wahyu. Nah, ini Wahyu 21:12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu dijaga oleh 12 malaikat. Dan di atas pintu gerbang itu tertulis 12 nama suku Israel. Jadi setiap pintu itu ada nama-nama suku Israel. Jadi kalau kalian masuk, ditanya lah sama malaikat, lu siapa? Saya kebenaran. Kok kebenaran? Aneh namamu ya. Kamu suka apa? Saya misalnya ke Batak. Batak? Enggak ada Batak. Di sini hanya, coba kau lihat di atas ini. Misalnya di atas pintu itu ya, suku Yehuda. Jadi kan suku Yehuda, kau pindah lagi. Setelah kau keliling mencari untuk suku Batak, enggak ada. Akhirnya kau apa? Dilempar ke neraka. Itu enggak ada. Jadi Yesus itu akan menghakimi 12 suku Israel. Itu data loh. Di Wahyu 21:12, setiap pintu sudah tertulis ke-12 nama dari suku Israel. 12 pintu itu, di setiap pintu tertulis nama-nama suku Israel. Suku Batak, Manado, Tator, enggak ada tempat. Kau kan dilempar ke neraka atau ya misalnya kau cari si Paulus. Entahlah kau cari siapa tuh. Enggak jelas tuh nasibmu, Bang. Halo? Ya. Kau kan mana kira-kira? Karena Yesus akan mengusir kau, enyahlah kau daripada aku tidak mengenal. Kata Yesus gitu di Matius. Begini. Ketika Anda menyatakan jika amal Anda lebih banyak daripada dosa yang Anda lakukan, Anda mengatakan jawab dulu. Saya sudah jawab. Iya, kan saya belum bertanya tadi. Saya bertanya ke kau. Iya, kan saya tanya dulu. Kan? Yang duluan bertanya tadi siapa? Saya atau Anda? Bertanya. Kau belum menjawab apa-apa tuh. Sebentar saya bertanya ya. Jawab sebenarnya. Tadi kan saya dipersilakan untuk bertanya. Iya, sekarang silakan lanjut. Sebentar aku mau bertanya. Saya disuruh menjawab duluan. Jadi kan ya kan agak aneh sebenarnya. Oke. Jadi begitu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa jika amal Anda lebih banyak daripada dosa yang Anda lakukan, Anda langsung masuk surga. Seperti itu tadi kalimat Anda. Iya. Jadi bagaimana dengan Maryam 71 itu? Bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatanginya. Jadi yang mana yang betul? Mendatangi itu mendatangi, semua manusia akan mendatangi, tidak terkecuali siapapun. Asalkan dia manusia akan mendatangi. Dan di bawah tuh yang Maryam 82 bahwa orang-orang Islam itu akan diselamatkan. Kau yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Artinya dari situ kan masuk dulu, tidak sesuai dengan yang Anda katakan tadi. Mendatangi. Oke, Anda lihat tafsir itu harus masuk. Karena ada jembatan sirat ya. Ya, lihat dulu tafsir Ibnu Katsir. Apa di situ? Mendatangi itu masuk atau tidak? Kalau menurut tafsirnya itu masuk dulu loh. Kalau kau mendatangi kebakaran, kau masuk di situ di api. Masuk kau ke api. Mendatangi lokasi kebakaran, apa kau masuk juga ikut masuk ke api, bakar dirimu? Enggak sama loh. Saya tanya, kalau kau mendatangi api, kebakaran, lokasi kebakaran, apa kau masuk ke sana supaya kau terbakar juga?
Masuk kau ke sana? Jadi begini ya. Enggak, Berarti saya tafsir tanya kau, jangan jadi begini. Nggak sesuai ya. Ketika kau mendatangi Iya, sebuah kita- lokasi kebakaran, misalnya nih, kebenaran mendatangi lokasi kebakaran itu, apa kau masuk juga panggang dirimu dalam? Masuk kau? Beda itu. Anda membuat Lah, suatu analogi yang beda. tidak sama. Ya kan mendatangi bukan memasuki. Mendatangi itu ya kamu situ cuma nengok kan, lihat, diperlihatkan ini kebakarannya parah bener nih semua hangus. Sebenarnya Kalau kalau kamu mendatangi masuk, itu- kau masuk ikut kebakar gitu ke panggang. Kalau mendatangi, biasa sekarang ini, Anda mendatangi kota Jakarta, apakah Anda tidak tiba di kota Jakarta itu? Atau Anda melihat dari luarnya aja? Lah, beda ini kan lokasi. Nah, kok beda? Kan lokasi juga Jakarta. Lah, Jakarta misalnya lokasi saya itu. mendatangi sebuah tempat, saya tidak. Nah, Ini apakah kan Anda lokasi tidak masuk ke kota, dalamnya? luas pengertiannya. Iya, Kalau apakah neraka Anda tidak kan masuk sebuah ke tempat tempat. itu? Dengar Ya, dengar oke. dulu. Coba kita buka ya. Coba kita buka ya, Maryam. Ini orang ini, aduh. Mendatangi beda dengan memasukinya. Maryam 81 ya. Sebentar kau jawab kemana oten-oten ini akan dilempar. Karena Yesus akan mengusirmu. Bentar, mana Maryam? Surah Maryam. Sangat jelas di situ datanya kok ini. OT udah jelas. Kita buka ya. Maryam berapa itu, Bang? Woi, kebenaran. Maryam berapa? Oh, si Al-Quran Maryam? Anda. Tuh, Maryam tuh sih satu, silakan lihat. Alkitab Anda tahu, Al-Quran kok enggak sih? Iya, kita kan bukan tahfiz Al-Quran. Gimana sih kau ini? Kau kalau kusuruh baca satu perikop, bisa kau hafal satu perikop? Mereka akan mendatangi, bukan memasuki. Bedakan itu. Pakai akalmu dulu. Makanya aku bilang orang-orang Kristen ini. Pertanyaan Anda, ketika Anda mendatangi kota Jakarta, apakah Anda tidak memasuki kota Jakarta? Lah, ini kan sebuah tempat terkhusus Iya, ini, kan. terkhusus. Jakarta bukannya Bukan tempat. secara Jakarta terbagi berapa? Jakarta terbagi berapa? Jadi Ada mendatangi dengan Jabodetabek, itu semua atau tidak? ada Jabodetabek ada banyak kan? Bogor, Betawi. Itu kan saya datang ke Jakarta belum tentu saya ke Betawi kemana, kan terbagi-bagi di sana. Nah, kalau neraka itu sebuah tempat lokasi. Ya, jadi misalnya saya mendatangi kolam renang itu, misalnya kolam renang ya, mendatangi permandian. Apakah saya akan masuk ke sana? Belum tentu saya masuk mandi kan, berenang sama itu kok. Kenapa otakmu nggak nyambung ya? Mendatangi belum tentu kita masuk ke sana. Kalau misalnya, mendatangi sebuah kuburan, kau datang ke sebuah kuburan, apa kau masuk ke sana ke kubur itu? Ada bahasa Apa kau mendatangi. masuk ke kubur itu kalau kau mendatangi Mendatangi kuburan? lokasi pemakaman itu yang biasa ada Iya, ya. mendatangi kuburan itu ya sama aja kan lokasi, belum tentu kau masuk tuh. Kecuali kau masuk. Itu tadi analoginya itu. Kalau kau mendatangi sebuah kebakaran, sulit kali orang-orang Kristen paham ya. Biasa mendatangi lokasi kebakaran itu yang biasa, bukan mendatangi kebakaran. Gak ada kalimat seperti itu. Yang penting saya sudah jelaskan. Di situ kan setiap manusia akan mendatangi, bukan memasuki, mendatangi. Ya kita akan melewati jembatan Sirat namanya. Kita Saya akan hanya situ, jadi kita diperlihatkan, oh neraka gini. Katsir di situ Kenapa? Udah dijelasin. Dan orang-orang Islam itu akan diselamatkan. Tapi Ya, orang berarti kafir, masuk orang dulu, akan baru dijebloskan. diselamatkan, Kalian betul bukan kan? dijebloskan. Masuk dulu baru diselamatkan kan gitu Bunda Rahma. Nggak ada masuk di situ. Oh, ini kenapa kok nggak bisa bahasa Kalau Indonesia yang mendatangi baik itu sih? kan masuk dulu. Nah, nggak ada di situ masuk. Ini analoginya tadi. Ketika ada kebakaran di sebuah lokasi kebakaran nih. Penasaran aku mau ke sana ya. Aku mendatangi ke sana. Kau mendatangi ke sana kan? Kau datang ke sana tengok nih lokasi kebakarannya, parahnya gimana? Apa kau masuk ke sana? Apa kau menyebur ke dalam api? Tidak Kan masuk ke toh. apinya. Pakai ini otakmu kemana ini otakmu ini? Kok susah kali kau paham ya. Sekarang saya bertanya balik ya. Kau terima atau enggak itu urusanmu? Berarti yang Anda terangkan tadi, Anda tidak sesuai dengan isi Al-Quran ya. Kalau Anda langsung masuk Loh. surga gitu.
Loh kok gimana? Ya, Anda kan langsung masuk. Mempunyai dosa-dosa itu, dengar. Yang mempunyai dosa-dosa itu ya harus mempertanggungjawabkan dosanya dulu. Jadi bagaimana? Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Semua kan berdosa. Artinya Ya semua makanya kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa, kita mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon ampun. Ya silakan, Daeng. Ya, apa masalahnya lagi nih orang? Kibidirin, kenapa lagi dia? Mencret lagi. Itu surah Maryam. Semua akan Surah orang Maryam. mendatangi, katanya masuk katanya. Silakan. Kalau Anda meninggal hari ini, apakah Anda akan langsung ke surga atau ke neraka dulu? Belum ada, dihakimi dulu orang. Orang dihakimi dulu. Makanya ada dikatakan hari penghakiman. Hari penghakiman itu kadirabul jalan itu adalah hari di mana manusia akan dihakimi dengan seadil-adilnya. Nanti setelah ditetapkan kemudian ini ke neraka, ini ke surga, lanjutkan perjalanan, semua orang akan mendatangi neraka itu. Setelah kita mendatangi neraka, orang-orang kafir ditetapkan tinggal di sana, orang-orang beriman melanjutkan perjalanan menuju ke surga. Gitu. Saya dan Anda masuk dulu ke neraka ya. Baru Anda dikeluarkan dari neraka, saya berdiam di situ. Mendatangi dan memasuki itu beda. Coba sekali-sekali. Ya, jadi apa yang Anda lihat dari ayat Maryam 71 itu? Mendatangi itu tidak masuk ke dalamnya. Beda mendatangi dengan masuk, beda. Tanyakan, menurut Anda, mendatangi di dalam Maryam 71 itu, Anda tidak masuk ke dalam neraka itu? Tidak atau masuk ke neraka, yang tinggal di dalam masuk ke neraka itu orang-orang kafir kayak Anda. Kalau Anda nggak bertobat. Ketika Anda mengatakan mendatangi itu tidak masuk, itu artinya hanya melihat kan? Ya Bukan betul, makanya di Al-Quran itu dikatakan waburrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata, memiliki penglihatan. Berarti Diperlihatkan. Ya, oke, setuju. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu salah ya. Kalau tadi saya lihat di tafsir Ibnu Katsir bahwa itu mendatangi itu memasukinya. Mendatangi dengan memasuki itu beda. Ini Al-Quran mengatakan waburrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi kalau saya lihat, saya mengatakan kalau di tafsir Ibnu Katsir sendiri di situ mengatakan itu memasuki itu, mendatangi itu juga masuk ke dalamnya. Berarti itu salah. Masuk ke kalau misalnya Anda menggunakan tafsir itu, masuk ke dalam neraka dengan disiksa di neraka itu beda. Masuk ke dalam rumah sakit dengan menjadi pasien rumah sakit itu beda. Ya, Pahami ya. dulu. Iya. Nah, sekarang yang disiksa di sana kata Allah adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupannya ketika di dunia nois. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Nah, lalu apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Semua orang mendatangi, Kristen, ateis, semua keturunan Adam mendatangi, melihat neraka itu, betapa ngerinya neraka itu. Oh, ini siksaan orang-orang yang akan tinggal di dalam. Habis itu orang-orang yang beriman, makanya dalam surah Maryam 71-72, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang bertakwa kepada Tuhannya. Wa nazaruz zalimin fiha jithiyah, dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka, berlutut kekal dia. Begitu, Bung. Jadi semua orang di sini ada kata Rabbi. Rabbi itu berarti merujuk kepada semua makhluk, semua manusia. Lain cerita kalau di situ menggunakan kata ilah, ini menggunakan kata Rabb, berarti semuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semua akan mendatangi neraka, semua akan melihat neraka. Ngerinya neraka itu akan kita lihat. Makanya begitu masuk ke surga, umat Islam itu bersyukur sekali, sama seperti orang yang merasakan lapar. Nikmatnya kenyang, nikmatnya makanan itu pada saat kita lapar. Coba kalau Anda kenyang, dikasih makanan yang paling enak,
Apakah Anda selera? Tidak. Begitulah orang yang diperlihatkan neraka. Kengerian neraka itu diperlihatkan. Begitu mereka masuk surga, maka nikmat surga itu sangat-sangat berasa. Gitu. Kan Allah bercerita tentang neraka nih, Allah bercerita tentang surga. Di kehidupan kita sekarang nih, Islam Kristen diceritakan ada tempat kebinasaan, ada tempat kehidupan. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan, ini loh yang kumaksud neraka itu. Tapi kembali, bukan kamu orang benar, kamu adalah orang bertakwa, kamu di surga, kamu cuma diperlihatkan, ini loh tempat mereka. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Seperti itu, Bung. Tetapi orang-orang yang beriman kemudian diselamatkan, melanjutkan perjalanan menuju titian akhir, yaitu jannah. Begitu. Sama di Markus 9 nomor 59. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa semua orang di situ masuk neraka? Anda mau mengakui bahwa Kristen semuanya masuk neraka? Tentu tidak. Tunggu dulu, jangan ke Alkitab dulu, kita ke Al-Quran dulu. Bukan takut, tapi gini, biar pembahasannya nggak melebar dulu, jadi satu-satu poin kan. Kalau nanti kita ke Markus pun silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi begini, tadi Anda mengatakan yang pertama, mendatangi itu bukan memasuki. Lalu Anda mengatakan mendatangi tapi tidak disiksa, memasuki tapi tidak. Jadi saya lihat dari sini bahasa Anda nggak konsisten loh menyatakan sesuatu. Oh, akal Anda yang nggak nyampe, bukan nggak konsisten. Anda nggak konsisten. Tadi pertama Anda mengatakan mendatangi itu tidak memasuki, hanya melihat. Yang kedua, mendatangi, memasuki tapi tidak disiksa. Ya, Anda kan menggunakan tafsir, aku bilang kan. Anda kan menggunakan tafsir. Jadi yang dikatakan di tafsir itu memasuki tapi ada nggak siksaan bagi orang yang benar? Ada nggak? Nggak ada disebutkan. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak siksaan bagi orang yang benar? Yang ada di situ hanya memasuki dikatakan. Iya, memasuki, makanya nggak ada siksaan. Berbeda disiksa atau tidak disiksa itu tidak ada disebutkan. Iya, makanya saya katakan Al-Qur'annya mengatakan bahwasanya setiap yang punya mata akan melihat neraka itu. Kan tadi saya sudah jelaskan ayatnya. Dari mana Anda mengatakan itu tidak disiksa? Dari mana? Di mana ayat? Di Al-Quran itu tidak disiksa. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, yang lain bagaimana? Yang punya mata tapi mereka beriman kepada Allah, melihat neraka tapi melihat neraka tapi mereka beriman. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi semua yang melihat neraka, tetapi di antara mereka ada orang yang beriman, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh mereka yang melihat neraka dengan matanya, tapi mereka adalah orang yang bertakwa, maka surgalah tempat tinggalnya. Berarti mereka digiring ke surga. Nah, tinggal di situ. Berbeda dengan orang kafir, dikatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang kafir di neraka lah tempat tinggalnya. Ini kan hanya sekedar diperlihatkan saja, hanya sekedar melihat. Untuk membuktikan bahwa neraka itu benar-benar ngeri. Ya, artinya begini ya Bang Juma, ketika Anda dihakimi, Anda masuk dulu ke dalam, baru setelah itu diselamatkan. Menurut Maryam 71, betul kan? Iya, betul. Yang jadi masalah ini Anda yang tidak diselamatkan tapi menetap di sana. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Anda yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut, hidup kekal. Ya, itu kalau menurut Al-Quran, orang Islam dan yang lainnya masuk dulu ke neraka, baru orang Islam yang bertakwa itu diangkat ke. Ya, karena mereka orang Islam itu sudah memiliki warisan, harta warisan berupa jannah firdaus. Mereka harus setidaknya kita berdua bekas mantan narapidana neraka ya Bang Juma.
Oh, Kalaupun itu Anda pikiran. menjadi mantan, Oh, itu pikiran saudara. Hanya orang miring otaknya yang mengatakan penjenguk rumah sakit itu adalah pasien. Hanya orang gila yang mengatakan orang yang mengantar jenazah ke kuburan itu adalah mantan mayat. Hanya orang sinting yang punya akal yang kayak begitu. Iya, iya Bang Juma. Jadi begini loh Bang Juma. Nggak ada ayatnya menyatakan bahwa Anda nggak disiksa selama Anda di neraka. Mana dalilnya? Ya, di Maryam 71, di Maryam 72 disebutkan maka akan diselamatkan, betul kan? Jadi artinya di sini ada keterangan. Dan kami akan menyelamatkan. Ini diselamatkan ini apa maksudnya nih? Dijauhkan dari siksaan. Diselamatkan dari siksaan. Dari neraka. Iya, terus apa masalahmu? Iya, tetapi selama di neraka kan tidak ada diterangkan bahwa Anda tidak disiksa. Mana dalilnya? Sudah dibilang diselamatkan masih disiksa. Dia mohon maaf, pengertiannya dia bilang kita masuk baru diselamatkan, nggak ada masuk. Kita datang melihat, oh kodong tempatnya kibinirin, kasihan kali kebenaran, babai kebenaran. Apa masalahnya rupanya? Kita bukan penghuni neraka, kita hanya berkunjung sebagai turis. Halo. Kita hanya pelancong melihat tempat tinggalnya orang-orang Kristen. Oh kodong, kamasiana, lala mama. Di sini tempatnya saudara-saudara Kristen saya rupanya. Oh, kami pergi ya, saatnya kami pergi ke tempat kami ya. Bye-bye. Jangan tinggalkan kami bang semua. Udahlah, di dunia udah kita nasihatin lu, udah kita ingatkan lu, tetap aja lu nyembah manusia. Rasain deh. Kita diselamatkan. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Asik, men. Ya betul. Masalah itu Anda. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, oke. Begini Bang Joma. Artinya di antara ayat 71 dan 72 memang betul Anda dikatakan diselamatkan di ayat 72 ya. Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam keadaan berlutut. Oke? Iya. Jadi kalau saya lihat dari sini nggak ada keterangan apakah Anda tidak disiksa di neraka. Anda hanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tempatnya neraka itu adalah tempat tinggal. Orang yang disiksa adalah yang empunya tempat tinggal. Kami hanya turis, hanya pelancong, hanya tamasya. Meskipun Anda turis, jadi artinya kan Anda menikmati suasana neraka juga di situ ketika Anda melancong ke neraka. Ya, kami hanya melihat sama ketika kami datang, sama ketika kami datang melihat kebakaran, melihat kebanjiran, melihat bencana alam di suatu tempat, bukan berarti kami kena bencana di sana. Kami hanya melihat, oh kodong, oh kasihan kali loh orang-orang ini ya. Itu. Ya, itu Anda datang setelah bencananya berhenti kan. Kalau pas banjir bandang Anda datang, apa Anda tidak hanyut juga? Oh, kami nggak mau datang. Bukan begitu kaidahnya. Wa in minkum illa wariduha, itu maunya Anda. Harusnya Anda itu jangan pikirkan kami yang diberi kemudian kunci keselamatan. Kenapa Anda pikirkan diri Anda? Wa nazaruz zalimina. Kenapa Anda tidak memikirkan diri Anda? Kenapa Anda memikirkan kami yang diselamatkan ini? Kenapa Anda mikirkan Anda yang dibiarkan kekal di situ? Iya. Maksud saya begini, menurut iman Anda sendiri pun, Anda masuk neraka baru diselamatkan. Kalau dibandingkan dengan kekristenan sendiri, jadi siapa yang percaya kepada Yesus, itu memang sudah masuk surga. Begitu itu yang saya Mana? Bagaimana percaya Yesus itu? Kalau percaya Yesus, tidak mungkin menyembah Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Ayo. Bagaimana? Anda di mana? Belum lagi Matius 7, orang-orang Kristen dilemparkan ke api neraka. Gimana ceritanya? Iya, dengarkan dulu. Jadi kita sudah sepakat dulu ya. Tadi kalau di iman Islam sendiri, bahwa setiap Muslim akan mendatangi neraka baru diselamatkan, betul kan? Oke, terus?
Ya. Jadi kalau di Kristen sendiri itu ada janji Yesus ya, seperti di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepadaku, kepada Bapa melalui aku. Jadi Ya, kalau dia kebenaran, Bung, kalau dia kebenaran dia nggak boleh disalib. Bagaimana itu? Saya hanya meninjau janji Yesus dulu. Kalau soal Ya, itu tunggu nanti dulu. Kalau Yesus itu Anda imani sebagai kebenaran, maka Yesus haram hukumnya disalib. Gak boleh. Ya, silakan kalau menurut Anda itu hakam. Oh tidak, bukan itu dalil di dalam Bible. Orang yang benar yang mengajarkan kebenaran tidak boleh disalib. Nah, gimana tuh? Saya hanya ingin mendapatkan janji Yesus dulu. Jadi Kalau kalau soal kalian percaya atau tidak, itu tidak masalah kan seperti itu. masalahnya ini jangan Anda menjual kepompong. Ini sudah terbukti bahwa orang yang benar mengajarkan kebenaran tak boleh disalib. Dengan demikian ketika Anda beriman Yesus itu adalah jalan kebenaran, maka tidak boleh Anda kemudian beriman kepada penyaliban, karena orang benar itu tidak boleh dibunuh. Iya, itu mungkin di imanan itu Oh ya. tidak bisa. Ini di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan itu. Saya kasih contoh. Dengarkan lagi. Saya dulu. Bang. Mazmur Oke, silakan. 37 nomor 39. Orang yang benar. Oke, orang yang benar. Kenapa orang benar? Orang-orang benar diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Yesus adalah orang benar. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang berkata benar. Yohanes 8:45 sampai 46. Yesus adalah orang benar. Markus 12 nomor 14. Berarti Yesus tidak bisa disalibkan. Tidak boleh. Dengan demikian sia-sialah ilmu Anda. Yesus kami imani sebagai kebenaran. Kalau Yesus Anda imani sebagai kebenaran, maka Yesus duduk sebagai orang yang haram hukumnya dibunuh. Jadi sia-sia juga kan? Salib gugur. Ayo. Mau kemana ente sekarang? Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang hidup. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab puk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Jadi, sekarang permasalahannya orang benar seperti pengakuan Yesus, akulah terang, akulah, boleh nggak dibunuh? Ayo. Saya terangkan dulu, saya bacakan di ya. Anda lihat di Lukas 16. Orang benar, dialah terang hidup, dialah yang mengajarkan kebaikan, dialah yang mengajarkan keselamatan. Pertanyaannya, boleh nggak dia dibunuh? Anda tadi mengambil dalilnya dari mana? Ya saya tanya dulu, boleh nggak dia dibunuh? Boleh nggak orang benar ini dibunuh? Boleh nggak? Ini kan semua rencana Tuhan. Saya tanya, boleh nggak orang benar kayak begini menurut Tuhan untuk dibunuh? Boleh nggak? Ya, kalau di dalam Alkitab sendiri kan dilarang membunuh, mengasihi sesama manusia. Iya, saya tanya, boleh nggak orang benar kayak begini disalib? Boleh nggak? Orang maksud Anda apa? Lah, Yesus Anda katakan, akulah terang dunia, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Pertanyaannya, boleh nggak orang benar kayak begini, orang suci kayak begini dibunuh? Boleh nggak menurut Tuhan? Yesus itu dinubuatkan untuk diselipkan, kan betul? Masuk ke ajaran paganisme. Saya tanya, boleh tidak? Dengar. Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara.
Yesus orang dikasihi atau tidak? Di dalam Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi. Matius 3 nomor 17, Yesus dikasihi. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi. Yohanes 10 nomor 17, Yesus dikasihi. Yohanes 17 nomor 24, Yesus dikasihi. Sedangkan Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap tinggal untuk dikasihi dan dipelihara. Boleh nggak kemudian orang-orang Roma Yunani membunuh orang yang dikasihi Tuhan ini? Boleh nggak? Lolos nggak dia? Ayo. Orang yang dikasih Tuhan Anda maksud apa? Apa? Yesus. Yesus orang dikasihi. Menurut Mazmur boleh nggak dia dibunuh? Jadi kalau Yesus itu sendiri dinubuatkan untuk disalibkan. Gimana ceritanya Anda bawa ajaran paganisme Anda ke situ? Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang dikasihi ini akan dipelihara. Orang kan, orang. Yesus bukan orang. Dia Tuhan. Gepeng. Di dalam saya ceritakan sama saudara, Lukas 2 nomor 5. Sabar dulu. Lukas 2 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 28. Yesus adalah hamba Allah yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Tuhan di dalam Mazmur 32, sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Lalu Tuhan mengatakan, aku nantikanlah Tuhan. Dia katakan gini, orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tuhan tidak akan membiarkan dinyatakan pasif pada waktu dia diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah dan sombong, tetapi tidak lagi hari ini. Ketika aku lewat, lenyaplah dia orang fasik itu. Aku mencari tetap tidak ditemukan lagi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Akulah kebenaran. Orang-orang benar akan diselamatkan. Akulah kebenaran. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka yang melakukan kebenaran waktu dalam kesesakan. Akulah kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah menurut Tuhan? Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 37, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihi dari kesesakan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus yang dikatakan, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lukas 2 nomor 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 5 nomor 9, Yohanes 10 nomor 13, Yohanes 17 nomor 24. Yesus dikasihi. Bolehkah dibunuh orang yang dikasihi Tuhan? Jawab. Yesus sendiri memang dinubuatkan untuk ngemis-ngemis nubuatan. Ini nubuatan Tuhan. Ini nubuatan sudah saya bacakan kepada saudara. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Ini nubuatan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan membiarkan orang fasik mengadilinya. Apa kata Tuhan kemudian? Aku tidak akan membiarkan dia dilenyapkan dalam pengadilan orang-orang fasik. Ayo, bantai ini. Mazmur 37 nomor 33. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak menyerahkan orang benar, akulah kebenaran, ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak akan membiarkan dinyatakan fasik pada saat dia diadili, dihakimi. Yesus dihakimi dan Tuhan tidak akan membiarkan dirinya diadili, dijadikan sebagai korban. Ini nubuat untuk Yesus. Lukas 24 nomor 44, akan terjadi seperti apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ayo. Di mana nubuatan tentang Yesus di kitab Mazmur? Tuh lihat. Apa? Ya? Mazmur 37 itu apa?
Anda tidak dengar. Anda tidak dengar Mazmur 37, Anda tidak dengar. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah akan melindungi Yesus dari kematian, itu seperti sama ketika iblis mengatakan kepada Yesus, loncatlah ke bawah, karena para malaikat tidak akan membiarkan kakimu terantuk. Jadi perkataan Anda saat ini sama seperti ketika iblis itu mengatakan seperti itu. Sekarang permasalahannya adalah apakah penyaliban ini keinginan Tuhan atau keinginan setan? Ayo, bantu saya. Penyaliban itu memang jalan Tuhan untuk menyelamatkan Di mana manusia. dalilnya Tuhan menginginkan orang yang dikasihi dibunuh? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di mana? Apakah penyaliban terhadap Yesus itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak setan? Ayo. Ya, itu kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tuhan yang menghendaki pembunuhan terhadap orang benar. Tunjukkan. Mana? Mana? Aku sudah memberikan kepadamu. Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 akan terjadi sesuai dengan tertulis, akan tergenapi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Oke, apa yang ada dalam kitab Mazmur? Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Jadi yang teriak di atas tiang salib, Eli Eli lama sekali kenapa kau meninggalkan aku? Itu bukan Yesus. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ini nubuat. Dan Yesus memang tidak pernah memanggil Tuhan dengan panggilan Eli. Dia selalu manggil Abba, Abba, Abba. Eli nggak pernah Yesus sebutkan. Jadi yang di atas tiang salib itu, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Itu bukanlah Yesus, gitu bang. Walaupun menurut saya sampai berlumut, bahkan berlendir sekalipun, tidak bisa dibantah bahwa Yesus itu memang seorang juru selamat. Ya Dan juru Tuhan selamat itu kok juru selamat kok dibunuh. Justru karena dia adalah juru selamat, maka dia kemudian dikasihi oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, entry pointnya adalah, penyaliban Yesus ini keinginan sang Tuhan yang mengasihi Yesus atau keinginan setan? Jawab. Ya jelas keinginan Tuhan. Tunjuk dalil. Oke. Pertama, di dalam Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak kehendaki, tetapi telingaku kau bukakan. Korban bakaran dan korban penghapus dosa yang tidak engkau minta. Jadi kalau ayat terus Yesus, apa hubungannya dengan penyaliban Yesus? Ayat ini menggambarkan Yesus yang taat dan mengorbankan dirinya sebagai korban. Apa hubungan itu asumsi gereja yang saya minta. Mana buktinya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi? Mana? Begini juga ucapan Yesus tadi ketika Anda mengatakan Eli Eli lama sabatani, itu ada di Mazmur 22 ayat 2. Itu saya ngerti, saya paham. Maka karena itulah saya katakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Berarti itu bukan untuk Yesus. Eli Eli lama sabatani itu bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah orang dikasihi. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Lalu apa kata Tuhan ketika dia datang? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan selama-lamanya. Dalilnya Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Ayo. Dalilnya Yesus dikasihi bertaburan dalam kitab saudara. Lukas 2 nomor 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 24. Inilah anakku yang kukasihi, wahai Bapakku yang telah mengasihi aku, yang memberikan kasih sebelum dunia ada. Coba. Justru ketika Anda mengatakan Allah tidak akan melupakan atau tetap mengasihi orang benar, Anda sangat tepat. Nah, sekarang kalau Yesus dikasihi, kenapa bisa dibunuh? Justru karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia
memberi anaknya yang tunggal Untuk? supaya setiap yang percaya kepadanya percaya, bukan setiap orang yang menyalip, tapi percaya. Ya, Kalau percaya kepada Yesus, jangan Anda imani kepercayaan paganisme. Jadi begini Bang Zuma, apa yang perlu dipercayai dari Yesus, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Nenekmu kiper, mana ada yang mengajarkan pengorbanan di atas tiang salib itu adalah Romawi Yunani. Ingat, kejadian pembunuhan terhadap Yesus itu adalah persengkongkolan orang-orang fasik. Iblis merasuki Yudas. Oke, imam-imam kepala mahkamah agama sepakat mengadakan kesaksian-kesaksian palsu untuk pembunuhan terhadap Yesus. Orang fasik. Imam kepala kemudian apa? Bersekongkol kemudian melakukan hal-hal yang kemudian dikatakan nubuatan, yaitu Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Itu adalah persengkongkolan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi Tuhan berkata lain. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang mengucapkan ucapan benar adalah sebuah hikmah, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak pernah goyah. Orang fasik, siapa fasik? Yudas. Yudas di mana diterangkan dia fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Nah, dikatakan oleh Tuhan, orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi, dengarkan. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Data selanjutnya, akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik oleh saksi-saksi palsu pada waktu diadilinya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau, mengangkat ke langit untuk mewarisi negeri, dan engkau hanya melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang fasik adalah Yudas. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Nantikanlah Tuhan, ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau, dan engkau hanya melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Oke, lalu Tuhan mengatakan apa? Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Bagaimana Yesus Anda mau katakan disalib? Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Ayo. Jadi begini ya. Gimana lagi? Anda tadi mengatakan bahwa Anda membenarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Betul? Iya, betul. Oke, terima kasih untuk pengakuannya. Jadi begini. Jadi di dalam Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 dijelaskan di situ, anjing-anjing mengerumuni aku dan gerombolan orang-orang jahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, aku tidak dapat menghitung segala tulangku. Kalau dilihat ayat ini kan merujuk pada penyalipan Yesus. Oh, tidak. Mari kita buktikan kalau Mazmur 22 itu hoax, itu bukan untuk Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Mau kita buktikan? Iya, nanti kita buktikan ya Bang Juma. Dengarkan dulu. Oke. Jadi dari sini bahwa jelaslah bahwa penyalipan Yesus itu ada. Ditambah lagi. Mana? Tunggu. Jangan lari dulu. Di Mazmur 22 dulu. Jangan lari. Iya. Nanti Anda bisa bahas satu-satu. Ditambah. Jangan lari dulu. Ditambah catatan daripada catatan sejarawan. Itu catatan sejarawan. Jadi dari dua bukti ini sesuai dengan Alkitab maupun bukti sejarah bahwa Yesus sendiri disalibkan. Dan Anda mengatakan bahwa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Jadi artinya Yesus disalib dan yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan dengan mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib. Salah Anda. Salah. Saya sebagai apa? Salah. Anda sudah bersaksi tentang Kristus hari ini. Begini Saudara Kibinirin yang otaknya cuma seupil. Anda sudah mengatakan hal itu. Sekarang begini, Saudara. Yang dikatakan percaya kepada Yesus itu ucapannya atau ajaran orang tentang Yesus? Ucapan Yesusnya atau ucapan orang tentang Yesus? Yang Anda percaya, yang dimaksud kategori percaya di sini
Orang yang percaya ucapan Yesus sendiri tentang dirinya, atau orang yang berbicara tentang Yesus? Yang mana yang Anda maksud percaya kepada Yesus? Percaya ucapan Yesus tentang dirinya? Iya, betul, Oke, betul. oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku tentang diriku. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah percaya kepada Yesus adalah percaya kepada ucapan Yesus tentang siapa dirinya. Sementara Kristen yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah percaya kepada Roma Yunani yang menceritakan tentang Yesus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, begitu tululnya dirimu. Percaya kepada Yesus maksudnya adalah percaya dengan ucapan Yesus tentang dirinya. Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah apostelo, mengutus aku. Ayo, percaya kepada Yesus berarti percaya Yesus adalah rasul. Kena kau. Ayo. Begini. Menurut Yesus, dengar, menurut Yesus dirinya adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kisah para Rasul 22 nomor 8, ketika Paulus mencoba ngibul, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Akulah Yesus, manusia. Bukan dikatakan akulah Yesus, Tuhan dari langit, tapi dia akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Ayo, ayo, belajar untuk menjadi waras, jangan gila permanen. Ya, oke. Saya mengatakan tadi bahwa ucapan Yesus tentang yang dipercayai dari Yesus itu adalah tentang ucapannya, betul kan? Ucapannya, Jadi, ucapannya, ya, betul. Nah, Yesus Ya. mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di surga? Ya, Yesus dari mulutnya memerintahkan menyembah kepada Bapa yang di surga, Bapa yang di langit, Tuhan yang di langit, atau menyembah kepada dirinya? Jawab. Dari mulutnya. dengarkan dulu ucapannya. Dari mulutnya. Saya minta Anda jujur. Dari mulut Yesus memerintahkan menyembah kepada hakikat yang ada di langit atau hakikat yang ada pada dirinya? Dengarkan dulu. Sekarang giliran saya, Kas. Saya ngomong dulu. Zuza kan? Iya, Zuza Bang kan? Nes, dengarkan dulu, Bang. Iya, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan. lanjut. Jangan Anda kejang-kejang ketika saya membacakan ya. Enggak, Oke. Anda ngibulnya berlebihan. Masakan Saya berdasarkan tadi dari- Yohanes 5 nomor 36, dan pekerjaan-pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anda mengatakan aku Tuhan. Dari mana ilmunya? Ayo. Oke, ini biar saya terangkan. Terlepas dari Yesus Tuhan atau tidak, Loh, saya terangkan bukan ini. terlepas Tuhan. Ini pengakuan Yesusnya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi kita sepakat tadi, siapa yang percaya kepada ucapan Yesus diselamatkan. Iya. Sekarang Yesus makanya saya katakan kepada saudara, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Dia sebagai utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan. Percaya enggak kalau dia utusan Tuhan? Percaya. Kenapa Saya Anda percaya. Tuhankan? Kenapa Anda Tuhankan? Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Kenapa Jadi kita Anda bahas- Tuhankan kalau Anda percaya dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda Tuhankan? Jangan melebar dulu, Bang Oh, Juma. tidak Kita bisa. Ini harus dikunci di situ, Bu. tidak bisa? Kenapa Anda Tuhankan kalau Anda percaya Yesus utusan Tuhan? Karena Setelah Tuhan, kita selesai di satu dengar. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, di dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang Anda percaya enggak bahwa Yesus itu hanya utusan? Saya percaya Yesus itu Lalu utusan. kenapa Anda menuhankan? Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan yang adalah Tuhan, yang Tuhan adalah aku yang mengutus. Ya, Di oke. dalam Yesaya 63 nomor 9. Kenapa Anda menuhankan utusan?
Tunggu dulu, biar saya terangkan dulu ya. Ini dari dalil loh. Saya Berarti Anda mengatakan- tidak percaya kepada Yesus. Udah, selesai. Saya percaya. Tadi kita katakan bahwa kita Kalau percaya, kepada kenapa Anda Yesus. tuhankan? Ya, kenapa Anda takut ketika saya mau membacakan tentang dalil sendiri? Pertanyaan saya, kenapa Anda mengaku dia utusan tapi Anda tuhankan? Ya, biar saya berikan alasannya kenapa saya Ya. menuhankan dia. Saya Silakan. berbicara dari dalil. Pertama, Silakan. dari Silakan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau di sini ini menegaskan bahwa hanya melalui Yesus seseorang dapat mencapai keselamatan dan berhubungan dengan Allah Oke. Bapa. Di situ dia sebagai utusan atau bukan? Ya, oke, dia sebagai utusan. Nah, utusan. Oke. Kenapa Anda tuhankan? Tunggu dulu. Jadi apa? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Jadi di sini di Yohanes 6 ayat 53 sampai 54 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada hari yang terakhir." Jadi Nah, sekarang bahwa- makan darah dan makan daging dan minum darah di situ maksudnya apa? Nah, itu percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oh, salah. Gak ada hubungannya tuh, gak ada. Yang dimaksud daging dan darah itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan yang datang kepada Yesus. Itu yang betul. Oke. Oke? Makanya Yesus mengatakan, dengar. Makanya Yesus mengatakan, apabila engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, Aku betul. mengenal pengikutku, aku mengenal dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itulah yang dimaksud daging dan darahnya, bukan mati di atas tiang salib. Bukan, ada hubungannya itu. Makanya tadi sepanjang kita berdiskusi, berbicara mengenai Yesus adalah orang dikasihi, Yesus adalah orang benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak boleh kemudian Yesus orang benar ini dibunuh. Tidak bisa ada kekuatan di atas muka bumi yang membunuh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutusnya tidak akan pernah membiarkan dirinya teraniaya. Itu nubuatan untuk Yesus, bukan malah dibunuh. Nubuatan dibunuh itu hanya muncul di gereja. Kalau Anda ingin tahu pastinya kenapa Yesus ingin dibunuh, karena orang-orang Yahudi pada masa itu takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi yang menjajah pada saat itu. Bukan karena dosa waris. Itu hanya akal-akalan Romawi Yunani saja. Oke? Sampai di sini Anda paham? Belum? Begini ya Bang Juma. Silakan. Saya kan kepada Anda tadi. Yang pertama itu, Yesus mengatakan bahwa kalau tidak melalui dia, kepada Bapa. Itu poin yang pertama. Anda percaya ini atau tidak? Saya percaya dia melalui Yesus. Di sini yang dimaksud melalui tujuan atau jalan. Jalan. Berarti kalau Yesus adalah jalan, berarti harus mengikuti apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan Yesus. Itu jalan yang ditunjukkan Yesus adalah perintah-perintahnya. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti jalan yang dimaksud Yesus di sini adalah titah-titahnya, perintah-perintahnya, ajaran yang keluar dari mulutnya. Bukan yang keluar dari gereja, tapi dari mulut Yesus. Ya, betul. Nah, Jadi, betul. akulah Nah, jalan sabar. Adakah firman-firman yang keluar dari mulut Yesus yang bisa mengantarkan orang menjadi penyembahnya? Adakah? kita nggak usah melangkah. Tidak ada. Adakah firman yang keluar dari mulut Yesus yang bisa menghantarkan orang beribadah kepada hari Minggu? Tak ada. Di mana perintah dari keluar dari mulut Yesus nyembah hari Minggu? Oke. Maksud Anda di Alkitab kan? Iya, dari mulut Yesus. Jadi begini, ketika Yesus Kok jadi mengatakan- begini?